Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat dan hidayah itu, pada hari ini bisa kita berkumpul di rumah Allah ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslim laki-laki, yaitu mendirikan salat Jumat. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah berjuang untuk umatnya mati-matian, bahkan nyawa beliau sendiri berani beliau korbankan untuk kita sebagai umat Islam ini, untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad ini. Berkat perjuangan beliaulah kita tahu dengan agama Islam. Berkat perjuangan beliaulah kita tahu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah meraih ketenangan hidup dengan sifat sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meraih ketenangan hidup dengan sifat sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini ada dua hal yang selalu kita lalui. Ada sakit, ada sehat. Ada senang, ada susah. Ada miskin, ada kaya. Ada bahagia, ada sengsara. Itu mesti kita lalui dalam kehidupan ini. Tidak ada orang yang dari lahirnya sampai meninggal dunia sehat selalu. Pasti dia akan merasakan sakit dalam perjalanan kehidupannya. Tidak ada orang yang rodanya selalu di atas, tetapi kadang di atas, kadang di bawah. Tidak ada orang yang senang saja di dunia ini. Semua kita merasakan hidup ini kadang senang, kadang susah. Ini adalah qudratullah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai umat manusia, sebagai hamba-hambanya. Sekarang bagaimana kita dalam menghadapi semua ini? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi takdir Allah yang kadang kita ditakdirkan sebagai orang kaya, yang kadang kita ditakdirkan sebagai orang miskin? Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dari apa yang kita hadapi di dunia ini kecuali itu baik bagi seorang yang beriman. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah terhadap orang yang beriman, semuanya baik bagi dia. Inilah sesuatu yang menakjubkan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang dia lalui dalam kehidupan ini kecuali baik bagi dia. Mari kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairal lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairal lah." Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan setiap urusan orang yang beriman. Sesungguhnya apa saja urusan dia itu baik bagi dia, dan ini tidaklah dirasakan kecuali hanya oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman.
ketika dia diberikan kesenangan, kekayaan, kebahagiaan, ketenangan, dia bersyukur kepada Allah. Itu baik bagi dia. Dan ketika dia diberi kemiskinan, kesusahan, kesempitan, dia bersabar, maka itu pun baik bagi dia. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita menjadi orang yang beriman. Jadilah kita menjadi mukmin yang sesungguhnya. Sehingga dua hal ini menjadikan kehidupan kita tenang. Dua hal yang menjadikan kita bahagia selalu. Bagaimanapun kondisi kehidupan kita. Yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa sabar terhadap apa yang menimpa kita. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita dalam menjalani kehidupan ini menginginkan ketenangan, menginginkan kebahagiaan, menginginkan ketentraman dalam setiap detik kehidupan kita. Tetapi itu tidak bisa kita dapatkan kalau seandainya rasa syukur tidak ada dalam hati kita. Kalau seandainya rasa syukur itu tidak ada dalam hati kita, apapun yang kita dapatkan di dunia ini kita tidak akan tenang. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau kita tidak bersyukur, kita tidak akan bahagia hidup di dunia ini. Kita tidak akan tenang. Rasa tentram itu tidak akan ada dalam hati kita. Banyak orang ketika dia tidak bisa berjalan, dia membayangkan bagaimana dia bisa berjalan. Ketika dia bisa berjalan, yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa berjalan dengan kendaraan. Mungkin itu sepeda. Ketika dia dapatkan sepeda, yang dia pikirkan selalu adalah bagaimana dia mendapatkan lebih baik dari sepeda. Mungkin itu sepeda motor. Dan bagi yang telah memiliki sepeda motor, yang ada dalam pikirannya bagaimana dia bisa membeli mobil. Mungkin itu mobil biasa saja. Dan bagi orang yang mempunyai mobil biasa saja, lebih lagi keinginannya bagaimana dia bisa mendapatkan mobil yang lebih mewah lagi. Bahkan orang yang sudah memiliki mobil mewah pun, kalau rasa syukur tidak ada dalam diri dia, dia inginkan yang lebih tinggi dari itu. Mungkin itu pesawat pribadi. Dan keinginan itu tidak akan pernah terpuaskan kalau rasa syukur tidak ada dalam dirinya. Tapi kalau seandainya ada rasa syukur, kebalikan dari apa yang kita sampaikan tadi. Ketika dia sudah punya mobil mewah, dia sangat bersyukur kepada Allah. Karena di bawahnya banyak orang yang tidak punya mobil, banyak orang yang tidak punya motor, bahkan banyak orang yang tidak bisa berjalan ke sana ke sini dengan kendaraan. Bahkan orang yang mempunyai rasa syukur dalam hatinya, ketika dia tidak mempunyai kendaraan, apakah itu motor, mobil, dia tetap bersyukur kepada Allah. Karena dia meyakini banyak orang yang di dunia ini tidak bisa berjalan ke sana ke sini karena dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dipesankan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu, dan janganlah kamu melihat orang yang lebih tinggi daripada kamu. Maka itu lebih patut untuk tidak merendahkan nikmat Allah kepada kamu. Maka pada hakikatnya setiap hari kita bergelimangan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita kurang bersyukur. Kita merasa bahwa kita mendapatkan sedikit nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita bisa duduk tenang di masjid kita ini saja, ini merupakan nikmat besar yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa merasakan kecuali oleh orang-orang sekarang sedang tidur di rumah sakit, tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita sekarang tidak bisa keluar dari rumah sakit karena sakit yang dideritanya. Tapi kita alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dengan tenang sehingga kita bisa beribadah di masjid yang kita cintai. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
rasa syukur ini penting dalam kehidupan kita agar kita bisa merasakan kenyamanan hidup, ketenangan hidup. Dan itu tentu hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Karena orang yang berimanlah diberikan keyakinan oleh Allah bahwa setiap apa yang dia dapatkan di dunia ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang syukur nikmat ini. Di antaranya adalah qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Sungguh beruntung orang yang Islam dan diberi rezeki oleh Allah secara kecukupan dan Allah memberikan sifat qanaah terhadap apa yang telah diberikannya. Maka inilah orang yang beruntung. Tetapi orang yang telah diberikan kecukupan sementara sifat qanaah tidak ada dalam dirinya, maka dia tidak merasakan apa yang diberikan oleh Allah itu terasa cukup. Bahkan Rasulullah berpesan di dalam hadis riwayat Tirmizi, "Irda bima qassamallahu lak takun aghnan nas." Redalah, relalah, merasa puaslah, berlapang dadalah terhadap apa yang telah dibagikan oleh Allah kepada kamu, kamu akan menjadi orang terkaya di dunia ini. Ketika kita miskin tetapi kita redha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, maka pada hakikatnya kita adalah orang kaya. Ketika kita ditimpa musibah, kita redha, kita berlapang dada, maka kita menjadi orang yang kaya. Karena tidak ada rasa beban ketika kita redha dengan takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai juga dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kaya itu kaya harta, tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Betapapun banyak harta yang kita miliki, uang yang kita punya, kendaraan yang kita beli, rumah mega yang kita tempati, tetapi kalau hati kita tidak kaya, maka pada hakikatnya kita adalah orang yang sangat miskin. Tetapi sebaliknya, walaupun kita miskin, rumah kita sederhana, tidak punya kendaraan, hati kita kaya, hati kita berlapang dada dengan takdir Allah, pada hakikatnya kita adalah orang yang terkaya di dunia ini. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam menjalani kehidupan ini kita tidak akan terlepas dari musibah, ujian. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 155 dan 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh pasti akan kami uji kalian. Pasti, kata Allah. Mempunyai kalimat takkid di sini. Allah memastikan bahwa kami akan menguji kalian dengan sedikit dari ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada di antara kita yang tidak diuji oleh Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sebagai hamba-hambanya pasti pernah diuji. Pasti diuji dengan kemiskinan, kekurangan harta, kadang kesempitan, kadang kesusahan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang beriman, dia tidak merasa sempit dengan ujian itu. Dia merasa lapang dada, dia merasa redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, sehingga ujian musibah itu baik bagi dia. Dia menjadikan setiap ujian dan musibah itu menjadi pundi-pundi pahala di sisi Allah yang akan dia lihat nanti di akhirat kelak. Mungkin kita tidak merasakan besarnya pahala yang diberikan oleh Allah ketika sabar dalam menerima ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah, pada hakikatnya setiap musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah untuk menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan selama ini, dan juga untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali kita bersabar terhadap apa saja yang menimpa diri kita. Yang namanya kehidupan dunia pasti penuh dengan ujian dan cobaan. Tidak bisa kita lari dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Gaza ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.